Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke latihan 5. Untuk latihan 3 kemarin sudah, yaitu membuat kalkulator tambahan, tombol tambahan di pada kalkulator. Untuk latihan 4 itu sebenarnya tugas, karena kita tidak ada tatap muka, maka kita langsung lanjut ke latihan 5. Latihan 5 yaitu membuat sebuah aplikasi yang dimana nantinya form aplikasinya kita mencoba belajar membuat inputan tentang memasukkan data riwayat hidup karyawan atau kurikulum vitae atau biasanya disebut dengan CV. Langkah yang pertama, buat dulu application Delphi-nya. Di sini Bapak contohkan dengan Delphi versi 10.2 atau RAD 10.2 yang kemarin-kemarin menggunakan Delphi 7, jadi sekarang pakai Delphi 10 lagi supaya semuanya paham bisa menggunakan baik yang Delphi 7 maupun Delphi 10, jadi bergantian. Kita lanjutkan ke bagian menambahkan komponen pada form 1. Yang pertama kita atur dulu desain formnya, mungkin segini cukup, kalau kurang nanti kita tambah. Lalu tambahkan 8 buah label. Kita cari di sini label. Kalau di versi 10.2 ini lebih mudah karena komponennya bisa kita cari berdasarkan nama. Misalkan label, kita tambahkan 8 buah label. Enam, 7, 8. Kita atur dulu jaraknya. Mungkin segini, kita atur jaraknya. Untuk label 7 dan 8 kita atur jaraknya sejauh mungkin, karena di sini nanti ada inputan yang panjang. Lalu kita tambahkan 3 buah edit. 3 buah edit itu berada di label 2. Dan di label 3. Terakhir berada di label 8 edit. Lanjut lagi, kita tambahkan datetime picker. Datetime picker berada di samping edit 2. Sini kita kecilkan. Lalu kita tambahkan 1 buah combo box. Satu buah combo box. Lalu kita tambahkan 1 buah list box. Maaf, ini salah, combo boxnya berada di label 5, list boxnya berada di label 6. Ini label 4 ketinggalan. Label 4 kita tambahkan radio button. 2 buah radio button.
Lalu kita tambahkan memo di label 7. Kita atur dulu, sudah. Label 7 nya kita ke bawahkan. Label 8 kita ke bawahkan lagi. Kita tambahkan satu buah memo di label 7. Cukup, berarti kita kasih jarak. Nah, terakhir kita tambahkan 3 buah tombol atau button. Satu, kedua, dan tiga. Jadi ada 3 buah tombol. Sudah sampai di sini, baru kita edit komponennya. Yang pertama yang kita ubah propertinya adalah label 1. Label 1 captionnya kita ubah. Ini kita pilih dulu label 1, atau di sini di bagian struktur, atau di DLP7 bukan struktur tapi tree view. Kita ubah bagian captionnya. Secara default dia captionnya label 1. Kita ubah untuk judul, di sini judul nya daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Untuk mengatur teksnya, alignmentnya kita ubah center di bagian tengah. Untuk fontnya kita ubah di sini. Secara default dia Tahoma, bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan, mau font apa. Misalkan kita mau font Arial black aja lah supaya tebal. Lalu ukurannya di sini secara default 8, kita pengennya 18. Itu. Oh ya, yang sudah untuk label 1. Untuk form 1 ketinggalan. Ini form 1. Bagian form 1 belum kita ubah. Captionnya kita beri nama latihan 5. Latihan 5, otomatis di sini di formnya berubah jadi latihan 5. Untuk name-nya kita ubah juga. Name, bagian name dicari dulu, atau dicari seperti ini. Kita beri nama app latihan 3. Latihan 3 menandakan ada form latihan 3. Ini latihan ketiga, kita beri nama latihan 3. Lalu positionnya, supaya pada saat dijalankan aplikasinya berada di tengah, kita pilih center, VO desktop center. Nah, lanjut lagi kita ke label 2. Label 2 captionnya sini inputan nama. Lalu label 3 ini untuk tempat dan tanggal lahir. Tempat tanggal lahir. Singkat aja, TTL.
date time pickernya kita atur di bagian date. Ini tanggal sekarang, tapi kalau di aplikasi nanti kita bikin coding supaya tanggalnya pada saat dijalankan mengikuti tanggal up to date di sistem Windows-nya. Misalkan hari ini tanggal 3, kalau misalkan kita buka besok aplikasinya, dia akan otomatis bertanggal 4 atau tanggal pada saat dijalankan. Lalu untuk label 4 kita ubah captionnya jenis kelamin. Untuk label 5, maaf, radio buttonnya ketinggalan. Radio buttonnya jenis kelamin ada pria dan wanita. Label 5, sini ada untuk agama. Untuk combo boxnya, itemsnya di bagian item. Ini item, kita double klik di bagian sini, kita tambahkan inputan agamanya. Pertama Islam, kita enter. Yang kedua Katolik, 3 Protestan, Hindu, Buddha. Oke. Lalu stylenya kita ubah menjadi drop down. Sini stylenya kita ubah drop down list. Drop down list berubah kan nanti drop down list. Lalu untuk label 6 captionnya kita ubah untuk pekerjaan. Pekerjaan kita tambahkan di bagian item list box-nya. PNS, swasta, TNI atau Polri, petani atau nelayan, terakhir lainnya. Lalu di bagian ini sortednya yang awalnya false kita true. Lalu untuk label 7, karena sini panjang makanya kita menggunakan manual. Alamat itu biasanya alamat. Label 8 kode pos. Untuk edit 3, teksnya kita kosongkan dulu. Lalu kita batasi inputan angkanya. Kode pos biasanya jumlahnya 5, jadi kita batasi max lengthnya 5. Max lengthnya, jadi kalau ada angka lebih dari 5, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita input, maka 6 nya tidak bisa diinput karena dia batasnya cuma sampai 5 inputan max lengthnya. Lalu untuk button 1 kita ubah captionnya set, lalu reset, dan tutup close. Nah, sudah desainnya seperti ini.
Kalau sudah, kita lanjutkan ke bagian code-nya. Pertama kita mau code bagian sini supaya pada saat di aplikasi dijalankan dia sesuai tanggal sistem, mengikut. Jadi tidak tanggal ini tampil terus. Hari dibuka dia menyesuaikan tanggal sekarang yang ada pada sistem komputer atau laptopnya. Posisi codingnya berada di form create, jadi dia posisinya berada di form 1. Ini formnya belum kita ubah, name-nya form 1 kita ubah menjadi app latihan 3. Tandakan bahwa ini adalah form latihan 3, app latihan 3. Kita simpan dulu, save all, terserah menyimpannya di mana, yang penting bikin project baru. Buat folder baru, masukkan unitnya di folder baru sesuai nama UF latihan 3 dan sini latihan 3, nama projectnya latihan 3. Oke, sudah tersimpan. Kita lanjutkan lagi ke codingnya di form latihan 3, di bagian event, di bagian on create kita cari on create ini on create. Nah, supaya datetime pickernya menyesuaikan tanggal sistem pada saat dibuka, kita coding datetime picker, datetime picker 1 titik date spasi titik 2 sama dengan spasi now sekarang. Kita beri tanda tab ini untuk menampilkan tanggal sekarang pada datetime picker, jadi tidak perlu memilih-milih ini pengen tanggal sekarang lah soalnya. Lalu yang kedua, kita membuat reset form pada tombol reset. Kita beri dulu supaya kalian mudah memahaminya. Kita deklarasikan reset form karena di bagian variabelnya belum deklarasikan, dia pasti tidak kenal. Pada saat kita jalankan ini pasti error. Kita beri tanda garis miring 2 kali dulu biar tidak dibaca coding, dia dibaca sebagai catatan saja. Nanti kalau sudah selesai programnya, pada saat kita membuat reset form baru kita hapus bagian garis miring 2 nya ini. Baik, kita lanjut ke prosedur keempat. Langkah keempat kita buat di bagian public prosedur reset form. Nah, ini untuk reset form tadi kita deklarasikan dulu di bagian public atau private. Posisinya di sini, mau di bawah sini boleh, di bagian sini juga boleh. Kita deklarasikan dulu di bagian private declaration-nya. Kita buat prosedur supaya dikenal prosedur reset form. Prosedur reset form titik koma. Nah, jadi dikenal pada saat kita hapus. Nanti di sini dia sudah mengenali bahwa dia memanggil reset form.
Nah, kalau sudah sampai di ujung sini, kalian ketik titik koma, maka tekan tombol CTRL Shift tambah lagi C, jadi 3 kombinasi tombol, maka otomatis dia akan membuat prosedur reset form di form latihan 3. Maka kita ketikkan coding untuk prosedur reset formnya. Yang kita reset adalah edit 1. Kita bisa sambil buka nih, ini nanti kita reset, ini kita reset. Kalau kita tombol resetnya kita klik, time pickernya terreset tanggal sekarang, lalu memonya terreset, dan edit 3 nya juga terreset. Baik, kita masuk codingnya. Pertama tadi edit 1 titik teks spasi titik 2 sama dengan spasi tanda petik 1 2 kali titik koma. Lalu yang kedua edit 2 sama codingnya kita kopas saja yang di bagian sini untuk mempercepat, tinggal diubah edit 2. Lalu datetime picker kita buat mereset datetime picker. Datetime picker 1 tadi name-nya kita tidak ubah. Datetime picker 1 dat spasi titik 2 sama dengan spasi now sekarang. Lalu untuk memo 1 lagi, memo 1 titik teks titik 2 sama dengan tanda petik 1 2 kali, bukan langsung 2 kali, langsung petik 2 lah, petik 1 2 kali baru titik koma. Lalu ada edit 3, kita ambil dari sini edit 3, kita ubah edit 3. Nah, sudah. Ini code untuk reset form. Lalu langkah kelima, kita menuju ke desain dulu, ke bagian tombol yang pertama save atau button 1. Kita ada di bagian event on click, ini bagian on click, atau double klik aja save nya, langsung menuju ke tempat kita meletakkan codingnya. So says terima kasih plus edit 1 titik teks plus pagar 13 ketik. Nah, jadi di sini bukan menyimpan ke database karena kita punya database, tapi kita belajar menambah-nambahkan dan mendesain form dan menampilkan pesan dialog pada saat nanti tersimpan. Jadi kita belajar dasar dulu. Jadi nanti pada saat tombol save diklik itu akan tampil pesan terima kasih Anda telah mengisi daftar riwayat hidup. Lalu yang kedua, kita ke reset form. Nah, tadi kita sudah deklarasikan prosedur reset form. Untuk meresetnya kita tinggal panggil reset formnya. Reset form. Jadi ini paling mudah seperti ini kalau mereset, karena kita sudah perintahkan resetnya seperti ini. Tidak perlu lagi kita membuat coding ini di bagian tombol, tinggal panggil reset form.
berarti bagian sini tadi yang harusnya kita hapus. Nah, reset formnya kita sudah bisa aktifkan. Lalu untuk close, untuk menutup aplikasi, kita coding application, terminal. Baik, sudah. Kita coba jalankan, tekan F9. Nah, kita coba isi tempat lahir, lalu tanggal lahirnya, kelamin pria, kerjaannya diisi, alamat, contoh ini sembarang. Misalkan kita ini max length-nya berarti tidak, harusnya ini belum diatur, harusnya sampai 5 saja. Kita coba dulu save. Terima kasih Supian, Anda telah mengisi daftar riwayat hidup. Kita reset, kita close. Di bagian sini tadi bagian max length harusnya kita batasi max length. Nah, di sini 5. Nah, coba kita jalankan lagi. Kita klik. Nah, ini lebih dari 5, tidak bisa diklik. Oke, sekian dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dikerjakan.